Salem Village, 1692, adalah sebuah permukiman Puritan yang keras dan tertutup di tepi hutan belantara Massachusetts. Kehidupan diwarnai oleh kerja keras, ketaatan beragama yang kaku. Di musim dingin yang kelam, di dalam rumah pendeta Samuel Perez yang sempit, dua gadis muda, Betty Perez dan sepupunya Abigail Williams, mulai menunjukkan perilaku yang aneh dan mengerikan. Mereka menjerit-jerit, menyembunyikan diri di bawah furnitur, dan tubuh mereka mengalami kejang-kejang yang tidak wajar. Dokter yang bingung hanya dapat menyimpulkan satu hal: tangan iblis telah menyentuh mereka. Kecurigaan pun mulai merayap, bagaikan kabut dingin dari rawa-rawa, menuduh tiga perempuan terpinggirkan sebagai pelakunya. Tituba, budak perempuan dari Barbados; Sir Gid, seorang pengemis; dan Sir Osborne, seorang janda yang jarang ke gereja. Kecurigaan kecil itu dengan cepat berubah menjadi histeria massal. Di bawah tekanan, Tituba mengaku bahwa dirinya adalah seorang penyihir dan bercerita tentang sosok-sosok gelap dan ritual aneh yang justru semakin membenarkan ketakutan masyarakat. Pengadilan didirikan untuk mengadili para tersangka. Gadis-gadis yang dirasuki menjadi bintang pengadilan. Teriakan dan pura-pura kejang mereka di ruang sidang dianggap sebagai bukti tak terbantahkan bahwa roh jahat para tersangka sedang menyiksa mereka. Sebuah bukti yang diakui berupa sentuhan spektral. Jika tersangka melihat korban dan korban langsung kejang, itu adalah bukti, mengakibatkan penahanan puluhan orang. Demam ini menjalar bagaikan api, menelan bukan hanya orang-orang terpinggirkan, tetapi juga anggota gereja yang terhormat seperti Rebecca Nurse. Pengadilan berlangsung tidak adil. Yang mengaku bersalah diselamatkan, sementara mereka yang mempertahankan integritas dan menyangkal dengan tegas justru dijebloskan ke penjara atau dihukum mati. Antara Juni hingga September tahun 1692, 19 orang digantung di Bukit Gallows, sementara satu orang, Giles Corey, dieksekusi dengan cara dihimpit batu berat hingga tewas karena menolak untuk mengaku bersalah atau tidak bersalah. Histeria akhirnya mereda ketika para pemimpin koloni, termasuk para pendeta yang mulanya mendukung, mulai mempertanyakan keandalan bukti spektral. Pada Oktober tahun 1692, Gubernur Sir William Phips membubarkan pengadilan khusus tersebut. Pada tahun-tahun berikutnya, rasa malu dan penyesalan melanda komunitas Salem. Pengadilan secara resmi menyatakan para korban tidak bersalah, dan keluarga mereka diberikan ganti rugi meskipun terlambat. Kasus penyihir Salem bukanlah sekadar kisah tentang tahayul, tetapi sebuah peringatan abadi tentang bahaya kepanikan massal, prasangka, kegagalan sistem peradilan, dan konsekuensi mengerikan ketika kecurigaan mengalahkan akal sehat. Bayang-bayangnya tetap terpatri dalam sejarah Amerika sebagai simbol betapa rapuhnya peradaban ketika diterpa oleh ketakutan irasional.